Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Teknisi Garut. Oke sahabat, pada video kali ini yaitu saya ingin melanjutkan video yang sebelumnya ya, tentang cara analisa handphone mati total sahabat. Oke, seperti biasa untuk langkah awalnya kita harus persiapkan dulu satu buah buku ya sahabat ya, dan juga pulpennya untuk coret-coret ya, atau untuk membuat penjelasan agar mudah dipahami sahabat ya. Tanpa basa-basi panjang lebar, kita akan langsung memulai aja ya sahabat ya. Tapi sebelumnya untuk sahabat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Dan yang sudah subscribe jangan lupa like dan juga share sahabat ya. Semoga ilmu saya bermanfaat dan juga berkah ya sahabat ya. Baik sahabat, kalau begitu kita langsung pada pembahasannya ya sahabat ya. Sekarang kita bahas seperti yang kemarin, yaitu cara analisa handphone mati total ya. Dan untuk sekarang ini pada mesin Android yang baterai tanam ya. Kita tulis terlebih dahulu ya sahabat ya, mati total di sini untuk ringkasannya, biar nanti saya jelaskan satu persatu ya sahabat ya. Nah seperti ini. Dan untuk ciri-ciri handphone mati total itu, atau sebutan untuk handphone mati total itu ada beberapa macam ya sahabat ya, yang harus sahabat ketahui dan mungkin sahabat juga sering dengar ya dari para teknisi ya. Nah, dan untuk kasus mati total nomor 1 yaitu penyebabnya konslet atau short ya, seperti yang video sebelumnya saya jelaskan ya. Kita tulis terlebih dahulu untuk rinciannya sahabat ya, agar tidak keliru. Nah, dan untuk yang kedua, penyebab handphone mati total itu yang sering kita dengar yaitu ampere gantung. Sahabat bisa tulis juga ya. Dan untuk yang nomor 3-nya yaitu tidak ada konsumsi arus. Ini semua menyebabkan handphone mati total ya. Dan nomor 4-nya yaitu mati total karena software atau dead boot ya. Dead boot atau brick ya, bahasa familiarnya gitu. Saya juga kurang ngerti. Nah, dan ini sebagian penyebab handphone mati total sahabat ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4, tapi ini hanya sebagian, masih banyak juga yang lainnya. Ini saya ringkas seringkas-ringkasnya sahabat ya, agar mudah dipahami. Baik, kita lanjut dari nomor 1 dulu sahabat ya. Oke, yang pertama yaitu konslet atau short. Dan untuk penjelasan short atau konslet ini sudah saya jelaskan pada video sebelumnya sahabat ya. Jadi sahabat tinggal putar saja video yang sebelumnya sahabat ya. Cara analisanya sudah saya sertakan. Oke, dan untuk nomor 2-nya yaitu tentang handphone ampere gantung. Dan untuk ampere gantung ini juga sudah saya bahas kemarin pada video sebelumnya, yaitu dimana ketika kita cek konsumsi arus dengan power supply, maka arusnya itu stuck ya, atau diam di antara tengah-tengah ya. Jadi antara power dan CPU bekerja, jadi dia itu tidak hidup normal ya, jadi mati enggan hidup pun tak mau ya sahabat ya, seperti itu. Dan nomor 3-nya yaitu tidak ada konsumsi arus. Sekarang saya akan bahas ini ya. Nah, untuk penyebab handphone mati total dikarenakan tidak ada konsumsi arus yaitu ketika handphone pibetnya itu kita capitkan dengan menggunakan power supply ya, maka handphone itu tidak bekerja sama sekali sahabat ya. Jadi arusnya itu tetap diam aja 000 pada power supply-nya, atau kalau yang jarumnya analog ya, tidak bergerak sama sekali sahabat ya. Nah sahabat, dikarenakan ini handphone yang baterai tanam, maka tidak semuanya bisa hidup dengan power supply sahabat ya. Soalnya ampernya berbeda dengan handphone yang masih baterai di luar seperti ini ya. Kalau untuk baterai tanam seperti ini, tidak semua handphone bisa nyala sampai menu dengan menggunakan power supply ya.
Terkadang pas di power supply-nya ampere gantung dia menggunakan baterai nyala seperti itu sahabat, karena ampernya sudah berbeda ya sahabat ya. Nah, dikarenakan ini baterai tanam, hal yang paling utama yaitu seperti biasa yang seperti kemarin kita melakukan pengecekan terlebih dahulu menggunakan multitester untuk memastikan kaki pivotnya ini tidak short ya atau tidak konslet sahabat ya. Nah, apabila sudah benar-benar oke, baru kita tahap selanjutnya. Untuk tahap selanjutnya yaitu kita solder pada titik test pointnya yang terhubung ke pivot untuk agar bisa mudah mencapitkan ke power supply ya untuk melakukan pengecekan apakah handphonenya short atau tidak sahabat ya. Saya akan contohkan untuk menyolder pada pin test pointnya. Ini hanya untuk pengecekan agar pasti ya bahwa handphonenya tidak short. Tidak perlu panjang-panjang sahabat ya, sedikit saja yang penting bisa tercapit oleh power supply sahabat ya. Sudah saya solder, tapi sahabat jangan asal solder ya. Kita harus ukur dulu kemana nyambungnya si kaki pivot ini ke test point ini ya. Jadi tidak boleh asal sambung. Mungkin yang punya skematik bisa gampang untuk mencarinya ya, kemana arahnya gampang. Nah seperti ini. Nah baru kita bisa melakukan capit dengan power supply. Dan untuk handphone seperti ini, baterai tanam seperti ini, tentunya semua yang ampere gantung itu tidak semuanya dari IC MMC-nya yang bermasalah ya. Karena terkadang handphone yang ampere gantung hanya habis baterai doang ya. Pas begitu kita desktop kembali baterainya nyala begitu kan. Makanya cara analisanya kita harus benar-benar ya sahabat ya. Jadi cara analisa handphonenya itu tidak acak-acakan ya. Mulai dari hal yang mudah dulu. Oke sahabat, setelah kita solder seperti ini, langkah awal untuk analisa handphone yang mati total yaitu semuanya kita pastikan dulu bahwa handphonenya tidak short atau konslet ya sahabat. Kalau sudah tidak short dan tidak konslet maka aman ya untuk kita melakukan cek mencolokkan dengan komputer ya atau connect ke USB ya. Dan apabila step yang pertama sudah aman, tidak short, maka langkah selanjutnya yaitu untuk handphone baterai tanam seperti ini sahabat jangan buru-buru ya. Yang harusnya kita cek terlebih dahulu yaitu baterainya ya. Karena banyak handphone yang mati total itu hanya karena baterainya habis banget. Dan juga handphonenya tidak bisa dicas ya terkadang pas handphonenya konektornya bermasalah tidak bisa dicas, baterainya habis banget ya. Jadi tidak nyala ya dicas juga. Berarti langkah awal untuk atasi handphone yang mati total ini yaitu cek terlebih dahulu voltase pada baterainya sahabat. Oke, kita akan cek dulu baterainya. Ini sebagai contoh saja. Untuk jarum yang merah seperti biasa kita letakkan pada plus atau positif baterai, dan untuk yang hitam pada min atau negatif baterai ya. Pada ampermeternya kita setting pada voltase. Dan sahabat bisa lihat di sini baterainya ada 3,3 volt ya. Dan untuk baterai tip tanam seperti ini sudah jelas ini drop atau kurang sahabat ya. Maka tidak akan membuat handphone menyala ya. Dan untuk sahabat yang menemukan kasus seperti ini, langkah awal yaitu kita harus desktop terlebih dahulu baterainya sahabat. Jangan langsung buru-buru ponis mesin ya. Soalnya untuk sistem kerja handphone yang dibutuhkan yaitu tegangan senilai 3,7 volt ya. Nah dan untuk baterai tanam seperti ini sahabat bisa melakukan pendesktopan terlebih dahulu menggunakan power supply sampai baterainya sudah terisi ya, minimal 3,7 volt ya, atau 3,8 lebih bagus. Dan untuk desktop baterai tanam seperti ini yang harus sahabat perhatikan yaitu di belakang soketnya ini adalah satu buah kaleng ya atau lapisan seng. Nah ini harus ditutupin dengan selotip ya sahabat ya, yang ini. Nah ini ditutupin dengan selotip agar pas kita capit menggunakan power supply tidak koslet sahabat ya. Nah dan kalau misalkan sudah kita desktop baru kita lakukan cek lagi, siapa tahu kan handphonenya nyala ya setelah kita desktop.
Karena beberapa tipe handphone yang baterai tanam bisa jadi hanya karena handphonenya tidak bisa dicas, maka handphonenya mati total sahabat ya. Jadi pas begitu baterainya habis terkuras dan baterai HP-nya pun tidak bisa dicas, maka ya sampai kapanpun tidak bisa hidup ya sahabat ya. Jadi intinya kita desktop dulu baterainya, kalau sudah ada baru kita cek misalkan cas ya. Kalau sudah hidup apakah di casnya mengisi atau tidak, itu juga bisa berpengaruh ya. Kalau misalkan hidup, dan kalau misalkan tetap tidak hidup berarti ada permasalahan pada mesinnya sahabat begitu. Nah itu SOP cara pengecekannya. Dan sekarang yaitu cara pengecekan nomor 3 yang tadi, yaitu tidak ada konsumsi arus ya. Cara pengecekannya seperti biasa. Nah ini nomor 3, tidak ada konsumsi arus. Yang dimaksud dengan tidak ada konsumsi arus di sini yaitu ketika kita capitkan power supply ke mesinnya, setelah kita tekan tombol on off ya, tapi tidak ada pergerakan sama sekali ya pada ampere power supply-nya itu. Untuk langkah awalnya kita cek terlebih dahulu jalur on off-nya ya. Soalnya mesin-mesin yang sekarang kan terhubung pakai fleksibel on off ya, jadi tidak langsung nempel ke mesin. Beda sama yang switch on off langsung di mesin ya. Kita cek terlebih dahulu, pastikan dulu switch on off-nya tidak bermasalah sahabat ya. Dan jika switch on off-nya sudah benar-benar baik, tidak bermasalah, tentunya langkah awal kita cek terlebih dahulu jalur pada switch on off-nya ini sahabat ya. Saya akan melakukan pengukuran, ini hanya sebagai contoh ya. Seperti biasa kita setting pada dioda mode dulu sahabat ya. Dan untuk jarum yang merah seperti biasa kita letakkan pada ground, yang hitam kita arahkan pada dua konektor on off ini. Dan yang pertama di sini sahabat bisa lihat ini ground ya. Karena dua kutub on off ini memiliki yang satu ground, yang satu nilai ya atau hambatan. Nah yang satunya lagi ini adalah jalur on off-nya, dia mengeluarkan hambatan senilai 1,6 ya. Nah berarti untuk posisi on off yang seperti ini bagus atau tidak putus jalur sahabat ya. Apabila ditemukan OL seperti ini pada jalur yang satunya lagi, berarti itu bisa dipastikan putus jalur ya. Nah seperti itu step by stepnya, pastikan dulu semuanya bagus, tidak ada bermasalah dari hal-hal yang mudah dulu sahabat ya. Nah jikalau semuanya sudah dipastikan bagus, tidak bermasalah, langkah selanjutnya kita cek dulu pada komputer terdeteksi atau tidak ya. Nah jikalau misalkan terdeteksi ya sahabat bisa lakukan flashing ulang ya, seperti pembahasan yang nomor 4-nya nanti ya. Kalau misalkan tidak terdeteksi ya, bisa jadi kemungkinan pada mesinnya ada bermasalah, mungkin bisa juga IC charger atau IC power ya, atau kemungkinan besar ya mungkin CPU juga bisa ya sahabat ya. Kita harus lebih teliti lagi dalam analisanya sahabat ya. Dan untuk langkah selanjutnya sahabat bisa cek menggunakan charger, lalu ukur output pada jalur pivotnya ada gak berapa volt ya, 3,7 volt misalkan ya, untuk memastikan IC power dan IC charger bagus ya dan tidak bermasalah sahabat ya. Baik, dan untuk langkah yang selanjutnya yaitu yang terakhir, dead boot atau break ya, atau bisa kita sering dengar ya gagal software bisa ya, yang menyebabkan handphonenya mati total. Nah dan untuk dead boot ini ya itu sahabat, berarti ini kerusakannya masih ada pada software ya, bukan pada mesin. Yang bisa jadi karena partisi pada MMC-nya itu rusak, mungkin karena kita salah firmware atau salah flashing ya. Dan untuk langkah selanjutnya mungkin tidak terlalu susah ya untuk penyakit yang mati karena software. Kita hanya melakukan flashing ulang dengan menggunakan file yang bagus ya, yang tested. Hanya soalnya terkadang walau ke filenya tidak cocok juga bisa mengakibatkan mati total sahabat ya. Nah dan untuk sebelum melakukan flashing tetap saja ya SOP-nya sahabat harus teliti, takutnya ada yang short atau apa pada mesinnya. Jadi SOP-nya itu step by stepnya
harus benar-benar detail dulu ya, cek dulu satu persatu, takutnya ampernya bagaimana gitu ya, konsumsi arusnya seperti apa, kalau misalkan ampere gantung atau gimana ya. Dan yang seperti saya sudah jelaskan sebelumnya, untuk handphone yang mati total karena software ini, dia pasti akan terdeteksi pada komputer ya. Ingat sahabat, harus dihafalin ya chipsetnya dulu apa ya. Soalnya nanti kan bakal terbaca pada komputernya itu. Kalau MTK misalkan dia akan terbaca MTK USB port atau MTK USB preloader. Dan untuk yang Qualcomm nanti mungkin bisa terbaca keylogger 9008 sahabat ya. Nah, ini mesti sahabat paham dulu ya. Dan untuk chipset Qualcomm terkadang kalau misalkan kita colokan tidak connect, kita harus melakukan titik test point ya, agar handphonenya bisa connect ke mode EDL mode ya sahabat ya, seperti itu. Nah, seperti itu sahabat ya, cara analisa handphone yang mati total dan nama-nama handphone yang mati total dengan penyakit-penyakitnya sahabat ya, yang harus diketahui bahwa mati total itu banyak kemungkinan, banyak kasus ya. Bisa bisa jadi karena hal-hal yang sepele ya. Cuman kita juga tidak boleh menganggap sepele semua handphone yang mati total itu ya. Wah, mungkin ini handphonenya cuma habis baterai atau gimana, itu nggak boleh sahabat ya. Karena kita belum tentu, belum tahu ya, belum pasti namanya elektronika ya, kita harus cek terlebih dahulu ya, step by stepnya. Baru kita bisa melanjutkan pada langkah yang selanjutnya. Nah, semoga bermanfaat untuk teknisi yang pemula, tetap semangat. Jangan lupa jadilah teknisi yang jujur, dan jangan lupa terus belajar, semangat ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya, dan apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Dan jangan lupa buat sahabat, jangan lupa like, comment, subscribe ya sahabat ya. Terima kasih. Assalamualaikum.